Kecurigaan publik semakin nyata, apalagi cara mahasiswa ini demo ketika Presiden Prabowo kunjungan. Gaya demo mereka dicurigai netizen. Ini tidak mewakili suara rakyat, tidak mewakili kepentingan rakyat. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton sampai selesai. Lapas, 3 aktivis Lampung jahit mulut saat kedatangan Prabowo ke Lampung sebagai bentuk protes. Guys. Tujuannya apa coba? Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja. Lalu ada mahasiswa, sekelompok mahasiswa melakukan aksi demo dengan cara yang tak lazim, yang tak biasa. Ada apa? Tujuannya apa teman-teman? Apakah memang mewakili suara rakyat atau cari simpati atau memang ada agenda tersembunyi di balik gaya demo yang seperti ini teman-teman? Gimana nih? Kalau menurut pendapat kalian, mari kita diskusikan di bawah. Banyak orang tidak mikir. Orang apa tuh mahasiswa tuh yang mengajak naik ke mau demo segala macam. Nanti tanggal 18 katanya. Ya. Saya tidak percaya kalau itu mahasiswa. Oke. Mahasiswa asli mahasiswa nggak akan berpikir seperti itu tanpa ada provokator. Selalu ada provokator. Ya kan? Mikir deh gini. Oke lah, presiden kita ini jelek. Turunin. Wakilnya, lu nggak suka turunin. Terus siapa yang memimpin? Terus siapa yang mau PLT penggantinya siapa? Lu pikir kalau presiden turunin nggak perlu biaya lagi pemilu? Nanti kalau seandainya presiden terima pemilu nanti dibilang nepotisme lagi. Ya, terus gantiin tuh yang paling suka kowar-kowar tuh, yang paling merasa hebat itu, suruh jadi presiden, turunin Pak Purbaya, suruh dia jadi menteri. Saya kasih tenggat waktu 3 bulan. Berani nggak berjanji depan masyarakat Indonesia kalau dia yang memimpin, rupiah 15.000. Kita balik. Fair tuh. Masalahnya ini kan ada 3 internal memang bobrok, kita tahu blunder. Saya kan sudah berkali-kali bilang tata kelola negara kita tidak sesuai dengan konsep holistic approach. Sudahlah, itu kita tahu semua. Yang kedua eksternal. Lu siapa bisa kontrol? Kelakuannya Amerika suka ngeprank weekend, perang ini itu. Tidak terkontrol. Kenapa pas di weekend ya? Iya kan? Ketika market tutup keselin banget loh. Nah, karena Jumat udah beli. Bisa aja loh. Nah, yang ketiga apa? Kalau ternyata memang benar konsep di Untold Story gua ada yang konspirasi, ada yang memang mau jatuhin Indonesia karena dia nggak happy dengan kedaulatan negara Indonesia mau berdikari, mau internal lu ini lu beresin, kagak bakal beres. Prof. Gema berpikir kalau mahasiswa itu gerakan mereka mau menurunkan Presiden Prabowo, mau menurunkan Wakil Presiden Gibran, itu bukan solusi. Jadi menurut Prof. Gema, seharusnya kalau mahasiswa berpikir cerdas, bukan itu cara mereka berpikir. Karena itu bukan solusi menyelesaikan masalah yang ada. Mahasiswa demo turun ke jalan. Itu bukan mewakili suara rakyat. Hanya bikin gaduh saja. Dan ini Prof. Gema curiga. Jangan-jangan ada provokator di balik ini semua. Yang bikin gaduh. Yang sengaja supaya Indonesia jadi kacau. Dengan turunnya mahasiswa, dengan gerakan-gerakan yang diciptakan oleh mereka. Seolah-olah apa yang mereka bawa, yang mereka suarakan, itu adalah niat atau mewakili suara rakyat. Padahal tidak sama sekali teman-teman. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian? Komen-komen di bawah. Presiden Prabowo lagi menabuh genderang perang melawan mafia energi dan sumber daya alam. Tapi di saat yang sama, kok tiba-tiba ada yang sibuk jualan narasi reformasi jilid 2? Aneh. Ada yang terasa janggal nggak sih? Yeah. Kira-kira gerakan ini benar-benar untuk rakyat atau ada kepentingan lain yang sedang bermain? Yuk kita bahas. Coba lihat faktanya guys.
Pak Prabowo berani masuk ke wilayah yang selama ini jarang banget disentuh, oligarki dan mafia energi. Pemerintah membongkar dugaan mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang menyeret Riza Cali CS dengan potensi kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Gak cuma itu, lewat Satgas Penertiban Kawasan Hutan, pemerintah juga berhasil menyelamatkan lebih dari 41,5 triliun rupiah uang negara. Belum lagi jutaan hektar kawasan hutan yang berhasil diambil kembali dari penguasaan ilegal. Nilai asetnya ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah. Ada apa teman-teman? Di saat Presiden Prabowo, di saat pemerintah lagi serius-seriusnya memberantas para koruptor, para mafia, dan mau kedaulatan ekonomi utuh, mau Indonesia berdikari. Tapi kok ada demo malah bertubi-tubi, ada teriakan-teriakan yang mengatakan turunkan Presiden Prabowo. Dan ada juga tenggang waktu yang mereka lemparkan ultimatum 18 hari atau enggak reformasi jilid 2 bakalan terjadi. Waduh, ini ada apa? Rasanya janggal banget teman-teman. Rasa-rasanya ada yang tidak beres ini. Atau gimana menurut pendapat kalian, perasaan kalian teman-teman? Komen-komen di bawah. Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Wait, tunggu dulu deh. Kayaknya baru kali ini ya, ada presiden yang berani nyentuh langsung jalur duitnya para oligarki. Jadi sekarang Pak Prabowo ini bikin aturan baru, friend. Ekspor sumber daya alam kayak sawit, batu bara, sama ferroalloy bakal lewat BUMN aja yang ditunjuk sama negara. Jadi sistemnya dibuat satu pintu doang, friend. Kenapa ini bisa rame banget dibicarain ya? Karena selama ini banyak yang bilang devisa Indonesia itu bocor ke luar negeri. Duit ekspor gede nih, tapi muternya nggak maksimal di dalam negeri. Dan angkanya nggak main-main bro, asli. Pak Prabowo sendiri nih yang bilang, dari 3 komoditas itu aja, devisanya itu bisa tembus 65 miliar dolar per tahun. Kalau dirupiahin sekarang nih ya, angkanya itu sekitar 1.100 triliun rupiah, friend. Bahkan pemerintah juga bilang, dengan adanya aturan main baru kayak gini, potensi kebocoran devisa yang bisa dicegah, itu nilainya sampai 150 miliar dolar per tahunnya. Dan kalau dirupiahin, itu sekitar 2.600 triliun lebih, friend. Makanya nih, pemerintah mau ambil kontrol lebih besar lewat BUMN. Kalau aturan ini beneran berjalan dengan baik nih ya, pasti banyak banget tuh pemain-pemain besar yang biasanya bebas main ekspor, sekarang bakal lebih susah untuk gerak. Makanya banyak yang bilang langkah Pak Prabowo yang satu ini cukup nekat banget, friend. Ya, kita semua boleh lah setuju atau nggak setuju sama kebijakan pemerintah. Tapi ada satu hal yang susah dibantah menurut gua. Belum banyak presiden yang berani ngusik permainan sebesar ini secara terang-terangan. Nah, sekarang gimana pendapat lu nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa Ini keberanian Presiden Prabowo yang semestinya kita patut acungkan jempol. Karena kebijakan Presiden Prabowo ini jelas. Kalau berjalan dengan mulus, maka tentunya devisa pendapatan negara berkali-kali lipat naik tentunya. Tapi ya itu ada risiko besarnya. Para mafia-mafia, pemain yang selama ini bersenang-senang, happy-happy di balik bebasnya ekspor impor, lalu lahan mereka diambil begitu saja sama presiden dan pemerintah, tentunya ada perlawanan dari mereka. Jadi tak heran kan kenapa terjadi kegaduhan, demo-demo besar, protes-protes, dan nyerang ini itu, ya itu karena keberanian dari Presiden Prabowo tadi. Ada efek-efek tertentu teman-teman. Atau gimana kalau menurut pendapat kalian? Komen-komen di bawah ini. Dari sini udah bisa lihat lah, apa yang dicoba dilawan oleh Prabowo ini adalah bisnis ribuan triliun, puluhan ribu triliun. Yang selama ini, siapapun presiden Indonesia, mereka ongkang-ongkang kaki, berkuasa mereka. Baru kali ini sepanjang sejarah Republik ini, ada presiden yang berani melawan oligarki sumber daya alam yang selama ini merampok duit kita loh.
Tapi sebetulnya lawan terberat Prabowo itu bukan cuma oligarki sawit atau batu bara, no, tapi dia juga melawan negara Singapura. Karena ujung-ujungnya, kalau makin banyak yang ketahuan, makin banyak perusahaan-perusahaan yang selama ini memperkaya Singapura, dan sekarang barangnya harus diekspor satu pintu melalui Badan Khusus Ekspor Indonesia ini, ujung-ujungnya apa? Yang ketakutan. Benar, negara Singapura sendiri. Makanya dari kemarin mereka sibuk buang duit triliunan buat nyerang pemerintah Indonesia, buat mengadu domba rakyat Indonesia dengan pemerintahnya sendiri. Lihat CNA, langsung bikin berita, Indonesia harusnya nggak boleh dong bikin ekspor satu pintu. Kok lu jadi ngatur-ngatur negara kita? The Straits Times langsung tata bahasanya bilang sama persis juga, Indonesia mau kontrol langsung, monopoli dong ini. Nggak boleh dong. Sampai Bloomberg bilang apa tuh? Prabowo mau grab control Indonesia top commodities export, seolah-olah ini tindakan diktatorship. Enggak, ini tindakan rasional yang wajar. Kita tersinggung sebagai rakyat Indonesia, duit kita lari ke negara lain, sibuk bikin MRT di negara lain, bikin maju rakyatnya, bikin maju negaranya, kita nggak dapat apa-apa. Makanya langsung kompak mafia-mafia ini, oligarki internasional ini, rame-rame nyerang pemerintah Indonesia, guys. Kenapa? Lu lihat tuh S&P, Moody's, apa yang dibilang? S&P bilang kalau ekspor SDA dibikin satu pintu, berpotensi lu nanti rating Republik Indonesia bakal jatuh lu, bakal downgrade lu. Ngatur-ngatur lu, duit siapa? Moody's, sama. Mereka juga anti dengan ekspor satu pintu, wajar. Karena mereka diuntungkan. Ini klien-klien mereka juga. Ujung-ujungnya apa? Oligarki ini nggak mau makin miskin. Singapura bakal tambah miskin. Indonesia kalau berhasil kita jalankan program ekspor satu pintu, kita tambah kaya raya. Karena duit ribuan triliun itu nggak lagi pergi ke Singapura, no. Tapi ke Indonesia. Tapi dari sini udah bisa. Ini. Semoga saja teman-teman ya, program dari Presiden Prabowo untuk mengatur ekspor impor lewat satu pintu, lewat Danantara berjalan dengan semestinya. Biarin saja para oligarki itu kepanasan. Biarin saja apapun itu ya. Apapun komentar asing terhadap Indonesia terserah mereka. Toh barang kita, milik kita, nikel kita, sawit kita, CPO kita, ngapain mereka yang ngatur-ngatur? Ini harus kita apresiasi daripada keberanian Presiden Prabowo mengambil langkah tegas yang seperti ini. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Atas apa yang barusan saja kita tonton, kita lihat bersama. Mari kita lanjutkan, diskusikan di kolom komentar di bawah.